Masalah besar jalan spiritual? Orang seperti kamu benar-benar membutuhkan bantuanku? Ye Qingling tersenyum dan menjawab. Hihihi, Mu Chen tersenyum pahit, ini tidak seperti kamu tidak tahu tentang tempat itu. Ini sangat berbahaya. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhku. Ye Qingling menghela nafas dan memiringkan kepalanya. Dia menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, jika kamu menginginkan bantuan aku, tidak apa-apa. Namun, kamu harus menjawab salah satu pertanyaanku. Apa itu? Hubungan apa yang kamu miliki dengan Raja Luo, Luo Li? Tanya Ye Qingling dengan penuh minat. Raja Luo. Apakah ini gelar yang dia terima setelah penilaiannya sebagai kelas raja? Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar gelar ini. Dia membayangkannya dengan cemberut frustrasi ketika dia mendapatkan gelar itu. Dia adalah temanku. Kami selalu berada dalam tim. Mu Chen tersenyum. Apakah kamu hanya berteman? Ye Qingling menyeringai saat melihat Mu Chen. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggalkan jalan spiritual? Apa? Senyum Mu Chen menghilang dan dia mengerutkan kening. Di pemberhentian terakhir jalan spiritual, ketika raja-raja berperang untuk mahkota, dia menyerang Raja Xuan, Ji Xuan. Mata cantik Ye Qingling tiba-tiba dipenuhi dengan gairah. Dia menatap Mu Chen dengan penuh semangat dan menekankan setiap suku kata saat dia berbicara, pertempuran antara dua raja. Dengan harga yang terluka parah, Raja Luo mendorong kembali Raja Xuan dan menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk merebut mahkota. Pada saat itu, dia memberitahu Raja Xuan bahwa dia tidak akan mengambil nyawanya. Akan ada suatu hari ketika kamu, Mu Chen, secara pribadi akan mengambil hidupnya. Mu Chen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Sedikit niat membunuh perlahan melonjak di matanya. Ji Xuan, jika kamu berani melukainya, lalu, aku akan mengambil hidupmu. Pertempuran yang tidak kita selesaikan di jalan spiritual, mari kita akhiri selama kita tinggal di 5 akademi besar. Di hutan, sejumlah besar pasukan melarikan diri dengan panik. Di depan grup, Ge Hai, yang sepenuhnya berlumuran darah, memiliki ekspresi yang sangat pucat. Bekas luka di wajahnya berkedut dan terlihat sangat ganas. Ketika mereka menyaksikan bekas luka, orang-orang di dekatnya segera merasa kedinginan. Kakak! Ge Qing memanggil dengan hati-hati, kenapa kita memberikan informasi yang berharga kepada mereka seperti ini? Jika Mu Chen mendapatkan jamur Shenpo Yin Yang, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Ketika itu terjadi, sebelum dia selesai berbicara, Ge Hai melemparkan tatapan dingin padanya dan membuatnya diam. Kemudian, Ge Hai perlahan menarik kembali tatapannya dan melihat ke belakang dengan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin mudah baginya untuk mendapatkan jamur Shenpo Yin Yang? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak berusaha mendapatkan jamur Shenpo Yin Yang karena aku takut pada 3 binatang buas? Ge Hai melirik Ge Qing dan mencibir, meskipun ketiga binatang itu cukup kuat, ada cara untuk berurusan dengan mereka karena mereka memiliki kecerdasan rendah. Namun, kami bukan satu-satunya yang menargetkan harta duniawi yang langka seperti jamur Shenpo Yin Yang. Orang lain juga sudah menyadarinya. Ge Qing terkejut. HMPH, kedua kelompok itu dipimpin oleh individu yang cukup tangguh. Mereka selalu mengamati jamur Shenpo Yin Yang. Namun, mereka takut satu sama lain sehingga mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Jika Mu Chen pergi ke sana, dia pasti akan menyebabkan perselisihan dengan mereka. Ge Hai berkata dengan dingin, meskipun bos dari kedua kelompok itu bukan dari jalan spiritual, latar belakang mereka tidak lemah. Dengan mengandalkan berbagai sumber daya, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan kita. Setelah Mu Chen mencoba merebut jamur Shenpo Yin Yang di depan mereka, akan ada pertunjukan yang bagus. Pada saat itu, kita akan diam-diam mengintai di sekitar sana. Jika ada kesempatan, kita akan sepenuhnya menghancurkan mereka dan merebut jamur Shenpo Yin Yang. Dengan itu, aku akhirnya akan dapat mencoba untuk menerobos ke tahap tengah di tahap spiritual. Dengan kekuatan itu, aku akan dianggap luar biasa bahkan di dunia surga utara. Mendengar ini, Ge Qing segera tertawa, kakak benar-benar bijaksana.
Bocah itu benar-benar berpikir bahwa dia memanfaatkanmu. Siapa yang mengira itu semua di bawah perhitungan kakak besar kita? Gehai juga tersenyum dingin. Namun, wajah tersenyum Mu Chen dan tampan melintas di benaknya lagi. Dia segera menggigil dan secara paksa menekan emosi itu. Selain itu, kamu akan menyebarkan pesan ini. Bahwa bencana darah jalan spiritual saat ini berada di dunia surga utara. Gehai mengertakkan gigi dan memiliki ekspresi gelap. Orang itu telah menciptakan banyak musuh yang kuat di dalam jalan spiritual. Pasti ada beberapa dari mereka di seluruh dunia surga utara ini. Jika mereka mendengar informasi ini, Mu Chen pasti akan bermasalah. Iya nih. Di perkemahan klan Ye, banyak orang masih tenggelam dalam pertempuran sebelumnya. Banyak orang akan mengarahkan tatapan penuh dengan kekaguman dan keingintahuan pada anak lelaki di camp saat mereka bekerja. Siapa yang akan mengira bahwa bocah yang tampaknya lembut dan kalem akan sebegitu menakutkan? Dia begitu kuat sehingga bahkan Gehai benar-benar dipukuli olehnya. Saudara Mu Chen, kamu sangat kuat. Sun Er tidak menyembunyikan kekagumannya pada Mu Chen dan menatap Mu Chen dengan matanya yang hitam gelap. Gadis kecil ini, dia tidak tahu konsep yang kuat. Dia hanya merasa bahwa Mu Chen cukup tampan dan keren seperti sebelumnya. Mu Chen tersenyum dan menjentikan rambut ke Pang Sun Er, yang penuh dengan vitalitas. Pada saat ini, klan Ye sedang mengemasi perkemahan untuk menuju ke tempat yang disebutkan sebelumnya oleh Gehai. Begitu orang-orang kita mendekati lokasi itu, sebagian besar dari mereka akan tinggal sementara. Kami hanya akan membawa beberapa individu yang kuat ke lokasi itu. Ye Qingling berjalan ke Mu Chen saat dia berbicara. Mu Chen mengangguk. Itu pasti ide yang buruk jika membawa banyak dari mereka untuk mendekati lokasi itu bersama karena mereka akan mudah ditemukan. Jamur Shenpo Yin yang sangat langka. Karena Gehai berhasil menemukannya, itu mungkin juga berarti bahwa orang lain akan menemukannya. Kita harus berhati-hati. Mu Chen menjawab. Secara alami, dia tidak terlalu naif untuk percaya bahwa Gehai benar-benar jujur. Karena itu, sebaiknya mereka berhati-hati. Ye Qingling juga mengangguk setuju. Namun, kami juga memiliki senjata rahasia. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun Er. Gadis kecil itu juga adalah master formasi spiritual peringkat 2. Selain itu, dia memiliki status formasi hati. Jika dia melepaskan kemampuan tempur penuhnya, bahkan Ye Qingling akan lebih rendah darinya. Namun, dia sangat kurang dalam pengalaman tempur dan saat menghadapi lawan-lawannya dia bisa dengan mudah panik. Jika master formasi spiritual mengungkapkan emosi seperti itu dalam pertempuran, efektivitasnya akan berkurang setengahnya. Bocil sembrono ini, Ye Qingling sangat enggan mendengar tentang ini. Meskipun Sun Er memiliki bakat tinggi dalam formasi spiritual dan akan sangat kuat jika dia menunjukkan kekuatannya dengan benar, sangat disayangkan bahwa bocil ini penakut dan rakus. Melihat ekspresi enggan Ye Qingling, Sun Er melengkungkan ke bawah bibirnya. Kakaknya memberinya lambaian ke bahu dinginnya. Lagi pula, dia masih sangat muda. Selama dia mengasah dirinya sendiri, dia akan bisa bertanggung jawab pada akhirnya. Mu Chen merasa bahwa ini sangat normal. Bagaimanapun, Sun Er masih terlalu muda. Selain itu, dia selalu hidup di lingkungan yang sepenuhnya terlindung. Jadi, selama dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia pasti akan menjadi mandiri. Kakak Mu Chen memang jos gandos ketes-ketes-ketes. Sun Er memeluk lengan Mu Chen dan tersenyum. Ye Qingling memelototinya sejenak. Kemudian, dia berbalik dan memerintahkan yang lain untuk mempercepat langkah mereka. Setelah sekitar setengah jam, klan Ye sepenuhnya siap untuk pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya dan sejumlah besar pasukan melonjak seperti banjir menuju barat laut. Gelombang besar pria ini secara alami menarik banyak perhatian. Namun, klan Ye cukup terkenal di wilayah ini. Ketika orang lain memperhatikan klan Ye, mereka tidak berani mengungkapkan niat buruk. Dengan demikian, selain dari beberapa binatang spiritual, yang mereka kalahkan dengan cepat, perjalanan mereka luar biasa mulus. Mereka menempuh hampir seluruh jarak sebelum akhirnya berhenti. Ada beberapa jurang di hutan di sini.
Di depan, ada banyak gunung yang saling tumpang tindih. Beberapa gunung curam ini menembus ke awan. Raungan tak berujung bergema dari pegunungan. Tempat yang disebutkan Gehai seharusnya ada di sekitar sini. Ye Qingling melihat pegunungan yang tumpang tindih saat dia memiringkan kepalanya untuk berbicara dengan Mu Chen. Mari kita pilih beberapa individu dan bersiap untuk memasuki gunung. Mu Chen sedikit mengangguk. Tempat ini memang cukup tersembunyi. Jika mereka tidak mencarinya secara khusus, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksinya. Ye Qingling berbalik dan dengan cepat memilih 20 orang dari klan Ye. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di fase tengah rotasi tahap spiritual. Namun, mereka adalah pengecualian seperti Wang Sheng yang telah mencapai tahap akhir rotasi spiritual. Mo Ling, kamu harus menunggu bersama dengan mereka. Mu Chen memberitahu Mo Ling. Yang terakhir juga mengangguk. Kekuatannya tidak cukup menonjol di tempat ini. Jika dia mengikuti mereka, dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Ayo pergi. Setelah memperhatikan bahwa semuanya beres, Mu Chen tidak menunda lagi dan segera melambaikan tangannya. Dia langsung menyerbu ke gunung. Kemudian, Ye Qingling membawa Suun Er, Wang Sheng dan yang lainnya saat mereka mengikuti. Di gunung, ada banyak hewan spiritual. Namun, tujuan Mu Chen dan yang lainnya bukan binatang spiritual. Dengan demikian, mereka tidak pernah menyerang dan menghindari binatang spiritual yang cukup merepotkan saat mereka menuju ke kedalaman hutan. Mereka berlari sekitar 10 menit sebelum berhenti di lereng gunung. Mereka menatap ke depan. Di lokasi itu, ada 3 gunung yang saling bersilangan yang membentuk lembah. Banyak pohon besar tumbuh di dekat perbatasan lembah dan membentuk penutup alami. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di puncak lereng gunung saat mereka melirik ke lembah. Samar-samar mereka bisa merasakan kehadiran 3 aura ganas. Aura ini sebanding dengan pusat kekuatan tahap awal spiritual. 3 binatang pada tahap awal spiritual. Mu Chen melirik Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling memiliki ekspresi yang baik, sementara Wang Sheng dan wajah orang lain berubah total. Mereka tidak pernah berburu 3 hewan spiritual tahap awal sekaligus. Kita harus segera berurusan dengan 3 binatang spiritual ini. Jika tidak, keributan besar akan menarik binatang spiritual dan manusia lainnya ke atas. Mu Chen berbicara perlahan. Tidak mungkin kita bisa terburu-buru. Di tempat ini, hanya kakakmu dan kakak Ye yang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan binatang spiritual tingkat tinggi sendirian. Wang Sheng tersenyum kecut. Mu Chen juga tersenyum dan berkata, serahkan 3 binatang spiritual ini padaku. Akan baik-baik saja jika kamu hanya memperhatikan gerakan orang lain. Mendengar kata-kata ini, bahkan Ye Qingling tertegun saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen sebenarnya ingin bertarung melawan 3 binatang pada tahap awal spiritual? Ini jauh lebih sulit daripada bertarung melawan Gehai. Aku tidak berencana bertarung melawan mereka secara langsung. Mu Chen tersenyum sedikit ketika berkata, bukankah Suun Er mengatakannya sebelumnya? Aku juga seorang master formasi spiritual. Ye Qingling tertegun. Suun Er memang menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Selain itu, jadi bagaimana jika Mu Chen adalah master formasi spiritual? Bagaimana dia bisa berurusan dengan 3 binatang spiritual tahap awal? Itu tidak mungkin kecuali dia bisa mengatur formasi spiritual peringkat 2 yang kuat. Tepat ketika dia terkejut, ujung jari Mu Chen melintas. Kemudian, Ye Qingling dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat banyak segel spiritual perlahan-lahan muncul dari ujung jari. Sebanyak 30 segel spiritual. Bibir Ye Qingling terbuka. 30 segel spiritual? Orang ini sebenarnya adalah master formasi spiritual peringkat 2 juga? Mu Chen perlahan menutup matanya saat ujung jarinya menggambar banyak lintasan. Kemudian, 30 segel spiritual dengan cepat menyerbu ke udara di depan mereka dan menghilang. Setelah itu, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan perlahan dipancarkan. Setelah melihat ini, sedikit keajaiban melintas di wajah mungil Suun Er. Mata hitam pekatnya menatap Mu Chen saat dia bergumam, kakak Mu Chen benar-benar bisa memasuki keadaan formasi hati juga. Hati Ye Qingling bergetar lagi.
Status formasi hati. Karena Suun Er, dia tahu seberapa kuat keadaan itu bagi seorang master formasi spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya master formasi spiritual peringkat 2, tetapi juga seseorang seperti Suun Er, yang memiliki keberadaan formasi hati. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual, Ye Qingling menghela nafas. Meskipun dia belum mencapai jalur spiritual peringkat tengah, bagaimana mungkin orang seperti itu dianggap seperti orang biasa? Mu Chen tidak peduli dengan kejutan yang Ye Qingling dan yang lainnya hadapi. Segel tangannya berubah dan formasi spiritual emas perlahan-lahan meluas di depannya. Ketika fluktuasi energi spiritual keluar dari formasi, itu langsung mendistorsi udara di sekitarnya.